Selamat malam, salam organisasi Rapi 51 dan 55. Tentunya tetap sehat-sehat bersama keluarga. Hari kelima di bulan Januari 2021. Tentunya kita masih semangat untuk pelaporan tentunya perkembangan COVID-19 dan pelaporan pada pos pantauan Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta. Tentunya 12 Juliet Alpha Papa yang pada malam hari ini memandu kegiatan. Semoga agenda malam hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Adapun serangkaian acara yang akan kita lewati, diantaranya kita awali dengan pembukaan doa bersama. Selanjutnya prakata dari ketua daerah, dilanjutkan dengan laporan masing-masing pos komunikasi, kemudian dilanjutkan dengan pelaporan sebaran COVID-19 yang ada di 1 kota dan 4 kabupaten. Dilanjutkan dengan penyampaian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau Juliet Zulu 12 Foxtrot Juliet Kilo. Marilah kita awali dengan berdoa. Tentunya kita berdoa bersama, sama-sama mendoakan pejuang kesehatan pasien yang saat ini dilakukan perawatan dan semua satuan tugas gugus COVID yang ada di kota Yogyakarta khususnya dan umumnya di Indonesia. Marilah kita doa bersama. Berdoa kita mulai. Terima kasih. Semoga dengan berdoa apa yang kita harapkan dan juga bersama kawan-kawan berkarya, pahlawan kesehatan, pasien dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan sakit corona. Selanjutnya 10.16 kepada Ketua Rapi 3 Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas, Juliet Zulu 12 Delta Hotel 12 Juliet Alpha Papa memanggil. Iya, terima kasih Mas Mantri. Juliet Alpha Papa Hotel. Sebelum saya menyampaikan beberapa mohon untuk 10.32. Ya, 10.32 gitu Pak Denny, tanpa kesulitan untuk sementara ini. 12 JAP bersama rekan 10.23 mendengarkan. Ya, sekali lagi terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 Rapi Jakarta senantiasa sehat walafiat, terutama ketimun, lalu semangat dan cepat. Ya, karena pada awal tahun 2021 ini banyak hal yang harus kita ampung terkait dengan tentang kebencanaan. Melakukan dengan sebaik mungkin, terutama untuk Kabupaten Sleman dibantu oleh teman-teman Rapi Kabupaten untuk mengampu komunikasi tentang Merapi level 3 siaga.
dengan COVID-19 untuk vaksin di seluruh Indonesia. Yogyakarta sudah memasuki. Semoga vaksin-vaksin ini nanti betul-betul bisa prioritas untuk pemakaiannya atau pemberiannya gitu. Tenaga medis, lalu untuk tenaga baru nanti yang menentukan di tingkat grassroots, tentu saja begitu. Apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga kepada kabupaten, kota, kecamatan yang sangat apa yang telah ditugaskan. Juga kepada tim kubur cepat yang sampai saat ini juga melakukan tugas-tugas yang tanpa mengenal lelah. Ini dengan adanya vaksin yang telah hadir dan akhirnya berakhir dan bisa hidup, masyarakat bisa hidup normal seperti biasa meskipun untuk dilakukan, karena tanpa atau ada COVID, tidak ada COVID, dengan prokes itu adalah menjaga kesehatan kita masing-masing. Ya Mas Menteri, ya, kurang bijaksana kalau banyak hal yang mesti kami sampaikan. Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.23. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Denny, Juliet Zulu 12 Delta Hotel, selaku Ketua Rapi Daerah 3 Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam Rapi 51 dan 55, tentunya sehat-sehat selalu bersama keluarga, dan apabila tidak ada 10.14 yang di 10.5 akan kembali, Juliet Zulu 12 Delta Hotel berkenan untuk 10.23. Ditunggu kebersamaan untuk kebersamaan atensi malam selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Agenda malam hari ini tetap kami memberi jeda spasi. Apabila ada emergensi urgen, langsung kontak, maka kita akan merespon dengan menyebutkan operator. Baiklah, selanjutnya kita menginjak acara selanjutnya, yaitu memulai pemanggilan pada kawan-kawanku semua yang pada malam hari ini bertugas di pos pantauan Gunung Merapi. Kami awali pemanggilan kepada rekanku yang ada di pos visual Gunung Merapi, Jalan Kaliurang, kilometer 19. Juliet Zulu 12, Juliet Alfa Papa 1016, rekan atau simpatisan Rapi, bersama Juliet Zulu 12, Juliet Golf Victoria. Selamat malam. Selamat malam. Salam 5155, 10 harapan sehat semua. Demikian di pos KM 19 ada 3 kekuatan. Demikian Merapi terpantau dengan gagahnya lalin rame. Demi 3 kekuatan dan ramai sekali sebagai pengunjung sate kelincinya. Di samping terdengar geleger di utara sana. Demikian 12 JAP, informasi dari Jakarta 19, operator 12 Juliet Victoria. Langsung yes, Jogja Istimewa 10.23. Tentunya terima kasih, tetap yes.
Tidak lupa salam rapi 51 dan 55 untuk Mbak Gondrong Juliet Zulu 12 Juliet Golf Victoria bersama 3 rekan yang pada malam hari ini bertugas. Tentunya 1074, 1014 yang disepuluhimakan Juliet Zulu 12 Juliet Golf Victoria berkenan 1023 kembali. Ditunggu kebersamaan untuk pelaporan besok malam pagi. Selamat malam dan selamat bertugas. Selanjutnya pemanggilan urutan kedua, memanggil stasiun komunikasi Pos Bimo Martani Ngemplak Juliet Zulu 12 JAP 1016. Selamat malam. Baik, terima kasih atas 1016-nya. Juliet Solo 12 Juliet Alpha Papa. Sebelumnya untuk 1032 bagaimana nih ganti? 1032 104 tanpa kesulitan untuk mereceive. Dilanjut 12 JAP bersama rekan 1023 mendengarkan. Baik, kami teruskan. Tak lupa tering salam kebanggaan kita 51 dan 55 harapan 102. Ku ingat pesanmu, selalu ku pakai maskerku dan pastikan saat keluar rumah memakai masker, juga hindari kerumunan. Di sini Juliet Solo 12 Juliet Mike Oscar 1020 Pos Bantuan Komunikasi Siaga Merapi Bimo Martani. Di sini akan menyampaikan 1014 pada malam hari ini. Untuk 1013-nya saat ini mendung dan pada malam hari ini ada 4 kekuatan di Pos Bimo Martani. Selanjutnya untuk 1014 Lalin saat ini ramai lancar baik KR4 maupun KR2. Demikian Juliet Solo 12 Juliet Alpha Papa yang bisa kami 1014kan di Sulu Delta Rapi DY. Juliet Solo 12 Juliet Mayukar mohon izin 1023. Juga hindari kerumunan. Di sini Juliet Solo 12 Juliet Mike Oscar. Iya, demikian untuk rekodnya 10-2. Terima kasih Juliet Zulu 12 Juliet Mike Oscar atas kebersamaannya pada malam hari ini pada Pos Bantuan Gunung Merapi yang ada di Bimo Martani Ngemplak Sleman. Tidak lupa salam organisasi Rapi 51 dan 55 tentunya tetap sehat bersama rekan dan keluarga. Salam untuk rekan pada malam bertugas. Tetap sehat, tetap protokol kesehatan. Dan apabila tidak ada 1014 yang lain, Juliet Zulu 12 Juliet Mike Oscar berkenan 1023 kembali. Tentunya kami masih menunggu kebersamaan besok malam kembali. Selamat malam dan selamat bertugas. Selanjutnya memanggil rekanku yang ada di Pos Buto Cangkringan. Mungkin ada rekan yang monitor. Juliet Zulu 12 JAP memanggil. Ya, tidak ada. Selanjutnya memanggil Pos Gabungan Dono Harjo Kapanewon Ngagli. Apakah ada rekan Rapi yang monitor stasiun pada malam hari ini? Juliet Zulu 12 JAP 1016. 1042, terima kasih atas 1016-nya pada Julu Delta Operator Juliet Alpha Papa, terbaca Mas Mantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebanggaan kita organisasi Rapi 5155 harapan selalu 10-2 untuk operator dan keluarga. Di samping semua rekan yang sudah on 1080. Juliet Solo 12 Eko Delta Romeo 1020 Dono Harjo Sri Taman Sri Gunung.
Pos Gabungan Donoharjo Kapanewon Ngaklik terdiri dari 5 komunitas: Merapi Lowo Rescue, Despana, Reladu, Raja Wali, Konco Briker, Donoharjo. Pos Gabungan Donoharjo masih 1023 15 kekuatan. 1014 1013 cerah, angin diam. Lalu lintas lancar mandali. Saat ini di Posgab Donoharjo sedang terjadi rapat mendadak. 1014 yang di 10.5 kan 1074. Salam tangguh, salam siaga, salam sukses, sehat, kaya, berkah. Pokoknya yes, yes, yes. Ada kurang lebihnya mohon maaf. 10 10 10 29. Juliet Zulu 12 Eko Delta Romeo 1023. Selamat bertugas. Bravo Rapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Juliet Zulu 12 Eko Delta Romeo Bunda Email melaporkan pada Pos Gabungan Donoharjo bersama Reladu, Konflik Donoharjo, Raja Wali, Destana, kemudian Lowo Rescue. Tentunya salam Rapi 51 dan 55, sehat-sehat, banyak berkat dan bertugas. Apabila 1074, 1014 yang di-10.5kan Juliet Zulu 12 Eko Delta Romeo berkenan 1023 kembali. Ditunggu kebersamaan besok malam. Selamat malam dan selamat bertugas. Selanjutnya pemanggilan rekanku sahabatku yang ada di stasiun pengamatan Gunung Merapi pada Bukit Embresi Prambanan. Juliet Zulu 12 JAP 1016 rekan yang bertugas pada malam hari ini 1023. Ya, makasih untuk pemanggilan. Di sini Juliet Zulu 12 Juliet Charlie Juliet pemantar dari Pos Pantu Tebing Breksi Yogyakarta untuk 1013 1014 cuaca seputaran Tebing Breksi untuk mendung disertai kabut, dan untuk wisatawan sudah mulai sepi itu kembali, dan untuk pantauan Gunung Merapi tidak nampak sekali. Begitu kembali di sini Juliet Zulu 12 Juliet Charlie Juliet 1023. Ya, terima kasih tentunya rekanku sahabatku yang terhormat Pak Paiman. Juliet Zulu 12 Juliet Charlie Juliet. Ya, koreksi adiknya Mas Bari ini Juliet Zulu 12 CAP. Pak Mantri Ponaan. Ya, terima kasih Pak Paiman. Apabila tidak ada 1074 1014 yang di-10.5kan Pak Paiman Juliet Zulu 12 Juliet Charlie Juliet berkenan 1023. Ditunggu kebersamaannya selanjutnya. Selamat malam dan selamat bertugas. Selanjutnya melanjutkan pemanggilan sisi selatan, memanggil pos pantauan pantai selatan pada stasiun komunikasi Juliet Zulu 12 Juliet Golok Mbah Jolorong atau Solo Delta Cherry. Oke, terima kasih untuk 1016 yang dari stasiun radio 12 Solo Delta Charlie. Sudah saya ucapkan selamat malam. Juga teririm salam 51 55. Harapan serta doa tentunya terbaik dan cerita untuk operator, juga keluarga, juga saudara-saudaraku yang sudah on 1080 Solo Romeo Delta. Untuk 1013, 1014 yang di 10.5 kan di malam hari ini. Untuk
untuk 10.13-nya mendung. Juga ada untuk pergerakan angin, landai, suhu panas. Juga untuk gelombang laut selatan pada malam hari ini. Untuk ketinggian kurang lebihnya 1 hingga 2 meter. Jadi ada penurunan dari kemarin malam ya. Hingga untuk arus lalu lintas jalan Samas maupun JLS sudah mulai sepi. Juga dari itu pada hari ini, untuk hari Selasa, ya, beberapa objek wisata tentunya juga sepi, ya. Tidak seperti hari-hari biasa. Juga kami mengimbau kepada saudara-saudaraku, ya, Andetolan, seandainya untuk berwisata ke pantai selatan, tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Berhubung di kawasan objek wisata pantai selatan wilayah barat adalah kawasan wajib memakai masker. Juga mohon disebarluaskan ya, untuk bila berwisata ke pantai selatan tentunya apabila berada di pantai tetap berhati-hati dan selalu waspada, terutama kepada bapak dan ibu yang mengajak serta untuk putra-putrinya. Dikarenakan untuk sekarang untuk palung yang walaupun di tepi itu sangat dalam, itu muncul kembali ya. Di sisi barat itu kurang lebih ada 6 palung yang sangat berbahaya sekali. Juga dimohon jangan sampai mandi maupun berenang di laut jika tidak ingin menusul korban-korban berikutnya. Dimohon juga tetap mematuhi himbauan-himbauan petugas keamanan maupun dari tim SAR maupun dari Ditpol Air. Hingga 24 jam terakhir 10.74 kejadian maupun kebencanaan. Tuh 10.14 lanjut 10.74 10.10 dari stasiun radio 12 Solo Delta Charlie penanggung jawab operator Juliet Solo 12 Golep Juliet Golep Mbah Jolodong langsung mohon izin 10.23 dan selamat malam. Terima kasih. Tentunya diucapkan banyak terima kasih kepada Juliet Sulu 12 Golep Juliet Golep Pak Mugijan yang pada malam hari ini update laporan pada pantai selatan. Tidak lupa salam Rabi 51 dan 55. Sehat selalu bersama keluarga. Dan apabila 10.74, 10.14 yang di 10.5 kan, Juliet Sulu 12 Golep Juliet Golep berkenan 10.23 kembali. Ditunggu 10.14 selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selanjutnya pemanggilan rekanku sahabatku yang ada di ujung paling barat, memanggil stasiun komunikasi wilayah 04 Kabupaten Magelang. Juliet Sulu 11 kilo Sera India Pak Martius Kadir. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Juliet Sulu 12 Juliet Alpha Papa 10.16. Terima kasih atas 16 pada malam hari ini. Juliet Sulu 12 Sulu Delta, Juliet Sulu 12 JAP. Selamat malam. Selamat malam, tentunya berkah dalam dilanjut 10.23. Terima kasih atas kesempatan. Di sini Juliet Sulu 11 Sulu Whisky 04 Rapi Kabupaten Magelang yang diwakili Juliet Sulu 11 kilo Sera Indian
Operator Martinus Kadir 1020 Metro Mertojan Kabupaten Magelang. Mengucapkan selamat malam kepada saudara-saudaraku, sahabat pendengar. Untuk malam hari ini diperkenankan memberikan 1014 salam 5155, salam sehat semangat, salam Jogja istimewa, tentu saja salam terbaik, salam sehat buat saudara-saudara dimanapun berada. 3 hal yang perlu saya sampaikan untuk berkaitan 10.14.15 pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 5 Januari tahun 2021. 10.14.15 10.13 yang terkondisi dari pagi 06 hingga 12 Indian Bravo tercatat 10.13 cerah. Namun pada 10.36 12.00 hingga sampai sore ataupun 10.36 18 Magelang terkondisi diberi hujan, intensitas sedang, durasi kurang lebih 10 menit hingga 20 menit dan bergelombang. Dan di atas gerimis, namun demikian tetap waspada, angin cenderung diam. Sementara lalu lintas di seputaran Magelang dan sekitarnya ramai lancar, masyarakat terkondisi aktivitas aman terkendali. 10.14 lanjut kaitannya dengan periode pengamatan gunung berapi pada tanggal 05/01/2021 hari Senin 10.36 06 hingga 12 siang terkondisi visual gunung masih terkondisi kabut dari kabut 01 hingga kabut 03. Sementara asap kawah tidak teramati. Sementara 10.36 12.00 hingga 18 Indian Bravo untuk visual Gunung Merapi pada kesempatan gunung terlihat jelas hingga menuju kabut 01 hingga kabut 03. Sementara asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang hingga ketebalan dan tinggi 20 meter di atas puncak kawah. Terjadi suara guguran 3 kali, intensitas sedang dari pantauan Mbabatan. Sampai saat ini keterangan masih nihil. 14 lanjut bahwasanya pada hari Selasa tanggal 5 Januari tahun 2021 berdasarkan pantauan BPTKG dan juga hasil rapat koordinasi Bapak Kepala Kecamatan, baik Kecamatan Dukun maupun Kecamatan Penyangga, Desa Penyangga di kawasan Kabupaten Magelang bersama dengan BPBD. Bahwasanya untuk kegiatan pantauan yang masuk di dalam KRP 3 dikondisikan untuk segera kembali ke TA yang sudah ditentukan. Catat untuk hari ini dari TA Taman Agung masuk pada posko Taman Agung yaitu Desa Ngargomulyo dengan 3 dusun terkondisi atau terdiri dari Karanganyar, Ngandong, dan Gemer dengan total 137 jiwa. Di TA Kecamatan Mertojan ada 2 TA yang masih terkondisi yaitu TA Ndiangan, Desa Ndiangan, dan TA Desa Banyurojo yang pada hari ini juga baru berdatangan direncanakan. Untuk TA Banyurojo
TA Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoiban, direncanakan sejumlah 330 jiwa. Mereka pada dasarnya terdiri dari lansia, difabel, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Secara total untuk jumlah pengungsi yang ada di Kabupaten Magelang berangsur-angsur bertambah. Untuk update terkini menunggu catatan dari BPBD. Sementara situasi terkini masyarakat ataupun rakyat saudara yang masuk dalam TA baik di Taman Agung maupun di Banyurojo pada dasarnya masih kembali seperti dahulu dengan catatan khusus bagi kawan-kawan relawan rescue ataupun komunitas yang ingin bergabung, tentu saja dengan dasar surat resmi dari pihak pemimpin komunitas masing-masing. Sebagai contoh untuk di Banyurojo langsung terkondisi surat dari wilayah Kota Magelang maupun wilayah kabupaten dengan surat ikut bergabung relawan komunikasi, ikut memberi dukungan informasi sebagai salah satu bentuk 1014 bagi kawan-kawan. Hanya demikian, Julia Culu 12 Juliet Alpha Papa 1014 15 pada kesempatan hari ini. 10 10 10 29 10 39 10 65 10 56 bila terkondisi update di pada jeda berikutnya. Sementara di sini Juliet Sulu 11 kilo Sira Indian 1022. Selamat malam kepada sahabat pendengar setia. Apabila dalam menyampaikan pada kesempatan 10.14 hari ini, di sini Juliet Sulu 11 kilo Sira Indian Operator Kadir Martinus. Mohon maaf yang sebesarnya kepada saudaraku yang bertugas Juliet Sulu 11 kilo Sira Indian menuju Juliet Sulu 12 Juliet Alpha Papa acting pada Juliet Sulu 12 Sulu Delta. Mohon izin 1023 Bravo Rapi Magelang, Bravo Rapi Yogyakarta. Salam Jogja istimewa. Selamat malam, selamat malam. Bravo Rapi Magelang, Bravo Rapi Yogyakarta. Terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Juliet Sulu 11 kilo Sera India. Pada malam ini melaporkan pada stasiun komunikasi Juliet Sulu 1104 Rapi Kabupaten Magelang. Salam Rapi 51 dan 55. Tentunya tetap sehat, semangat bersama keluarga. Dan apabila 1074 1014 yang di 10.5kan Juliet Sulu 11 kilo Sera India berkenan 1023 kembali. Tentunya ditunggu kebersamaan untuk besok malam kembali. Selamat malam dan selamat beristirahat. Memberi kesempatan untuk kawan-kawanku, saudaraku semua yang pada malam hari monitor untuk memberikan pelaporan baik dari pos Wonokerto Turi, Cangkringan, Purwo Binangun atau sekitarnya atau di wilayah Kota Yogyakarta. Apabila ada 1014 yang di 10.5kan, di sini Juliet Sulu 12 JAP 1023. Ya, tampaknya terkendali. Harapannya tentunya siap selalu untuk kawan-kawanku yang ada di pos komunikasi yang ada di Wonokerto Turi, Purwo Binangun maupun di Cangkringan. Tiba saatnya untuk agenda yang kita tunggu dan kita nanti bersama untuk bersama memantau perkembangan sebaran COVID-19 atau pesat corona yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Selanjutnya
Judet Sulu 12 JAP untuk mengawali pemanggilan menuju stasiun komunikasi Judet Sulu 12 Sulu Whiskey 02, tentunya Rapi wilayah Kabupaten Bantul. Kepada petugas yang sudah siap dengan data pelaporan perkembangan COVID-19, kami persilahkan. Judet Sulu 12 JAP bersama rekan 1023 mendengarkan. Baik, terima kasih Mas Mantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Rapi 5155 dengan harapan kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Update terkini data sebaran kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bantul hari ini Selasa tanggal 5 Januari 2021 berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan kami terima dari Judet Sulu 12 Golf Eco X-Ray operator Pak Bambang Agus Subekti atau Pak Bas. Hari ini terdapat perubahan data kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 70 orang yang tersebar di 14 Kapanewon di Kabupaten Bantul. Kami awali dari Kapanewon Sewon bertambah 18 orang, Kapanewon Banguntapan 5 orang, Kapanewon Kasihan 8 orang, kemudian Kapanewon Bantul tambah 9 orang, Kapanewon Imogiri 3 orang, Kapanewon Sedayu 6 orang. Selanjutnya Kapanewon Pandak 2 orang, demikian juga Kapanewon Barat 2 orang, Pajangan 6 orang. Berikut Kapanewon Piungan tambah 2 orang, Kapanewon Sanden juga 2 orang, Serandaan 5 orang. Selanjutnya Kapanewon Pundong tambah 1 orang, dan Kapanewon Blingu tambah 1 orang juga. Dari 17 Kapanewon di Kabupaten Bantul, hari ini 3 Kapanewon yaitu Kapanewon Jedes, Bambang Lipuro, dan Gretek tidak ada penambahan. Selanjutnya kasus positif COVID-19 yang sembuh hari ini sebanyak 102 orang, tersebar di 16 Kapanewon dari 17 Kapanewon di Kabupaten Bantul. Kapanewon sembuh 23 orang, Kapanewon Banguntapan 9 orang, Kapanewon Kasihan 13 orang. Kapanewon Bantul 21 orang sembuh, Pajangan 2 orang, Pandak 7 orang. Kemudian Kapanewon Jetis sembuh 4 orang, Kapanewon Bambang Lipuro 3 orang, Kapanewon Sedayu 6 orang. Selanjutnya Kapanewon Gretek 2 orang, Kapanewon Barat 1 orang, Kapanewon Sanden 2 orang. Kemudian Kapanewon Imogiri 2 orang, Kapanewon Serandaan 1 orang, Kapanewon Pundong 2 orang, dan terakhir Kapanewon Dringu 4 orang sembuh hari ini. Dari 17 Kapanewon tersebut, 1 Kapanewon yang hari ini belum ada penambahan sembuh, yaitu dari Kapanewon Piungan.
Untuk kasus ODP bertambah sebanyak 50 orang. Kemarin 2.537 orang. Sehingga sekarang menjadi 2.602 orang. Mohon maaf, kami ulang ya. Untuk kasus ODP hari ini bertambah sebanyak 65 orang. Kemarin 2.537 orang, tambah 65 orang hari ini, sehingga menjadi 2.602 orang. Untuk kasus PDP bertambah sebanyak 7 orang. Kemarin 883 orang, tambah 7 orang, sehingga menjadi 890 orang. Kasus positif COVID-19 yang meninggal dunia, alhamdulillah nihil hari ini, tidak ada. Sebelumnya kemarin berjumlah 95 orang selama pandemi COVID-19 berlangsung. Baik, demikian para pendengar sekalian dimanapun Anda berada untuk update terkini data kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bantul. Untuk lebih jelas dan detail selengkapnya, kami sampaikan peta sebaran kasus positif COVID-19 jumlah secara kumulatif dari masing-masing Kapanewon di Kabupaten Bantul. Selalu kami awali seperti biasanya yang paling terbanyak dari Kapanewon Sewon sebanyak 708 orang. Selama pandemi berlangsung ini, warganya yang terpapar kasus virus corona. Sembuh 594 orang, meninggal dunia 18 orang, dalam perawatan 96 orang. Untuk Kapanewon Banguntapang sebanyak 570 orang positif, sembuh 456 orang, meninggal dunia 13 orang, masih dalam perawatan 101 orang. Selanjutnya Kapanewon Kasian sebanyak 509 orang positif, sembuh 418 orang, meninggal dunia 16 orang, dalam perawatan 75 orang. Berikutnya Kapanewon Bantul sebanyak 304 orang positif, sembuh 227 orang, meninggal dunia 10 orang, dalam perawatan 67 orang. Kemudian Kapanewon Jedis sebanyak 181 orang, sembuh 144 orang, meninggal dunia 5 orang, dalam perawatan 32 orang. Untuk Kapanewon Sedayu sebanyak 156 orang, sembuh 111 orang, meninggal dunia 2 orang, dalam perawatan 43 orang. Selanjutnya Kapanewon Imogiri 141 orang, 107 orang sembuh, 2 orang meninggal dunia, 32 orang dalam perawatan. Berikutnya Kapanewon Pleret sebanyak 130 orang, 95 orang sudah sembuh, 6 orang meninggal dunia, 29 orang dalam perawatan. Untuk Kapanewon Pandak sebanyak 129 orang, sembuh 114 orang, meninggal dunia 3 orang, dirawat 12 orang. Kemudian Kapanewon Pajangan sebanyak 128 orang, 100 orang sudah sembuh, meninggal dunia 1 orang, 27 orang dalam perawatan.
Untuk Kapanewon Piungan sebanyak 106 orang positif, 92 orang sudah sembuh, meninggal dunia tidak ada, 14 orang dalam perawatan. Selanjutnya Kapanewon Bambang Lipuro sebanyak 98 orang positif, 87 orang sudah sembuh, 3 orang meninggal dunia, 8 orang dalam perawatan. Untuk Kapanewon Kretek sebanyak 90 orang positif, 78 orang sudah sembuh, 7 orang meninggal dunia, 5 orang masih dalam perawatan. Berikutnya Kapanewon Sanden sebanyak 90 orang, 64 orang sudah sembuh, meninggal dunia nihil, 26 orang dalam perawatan. Kapanewon Sandaan sebanyak 87 orang, 56 orang sembuh, 7 orang meninggal dunia, 24 orang dalam perawatan. Selanjutnya Kapanewon Pundong sebanyak 62 orang positif, 44 orang sudah sembuh, 2 orang meninggal dunia, 14 orang masih dirawat. Yang terakhir Kapanewon Delingo yang warganya paling sedikit terpapar kasus positif COVID-19, yaitu sebanyak 22 orang, sembuh 20 orang, meninggal dunia tidak ada, masih dirawat sebanyak 2 orang. Selanjutnya kami sampaikan jumlah secara kumulatif kasus positif COVID-19 se-Kabupaten Bantul sampai dengan hari ini. Positif sebanyak 3.511 orang, sembuh 2.809 orang, dalam perawatan atau masih dirawat sebanyak 607 orang, dan selama pandemi berlangsung meninggal dunia sebanyak sebanyak 95 orang. Sekali lagi kami ulangi, selama berlangsung pandemi COVID-19 ini dari Kabupaten Bantul yang meninggal dunia sebanyak 95 orang. Kemudian jumlah secara kumulatif kasus PDP adalah sebanyak 890 orang, sembuh 631 orang, terkonfirmasi 185 orang, dan masih dirawat sebanyak 39 orang. Untuk jumlah secara kumulatif kasus ODP sebanyak 2.602 orang, sembuh 1.326 orang, terkonfirmasi positif 1.053 orang, dan dalam perawatan sebanyak 223 orang. Demikian para pendengar sekalian, sebelum kami akhiri, ada informasi tambahan yang berkaitan dengan kasus COVID-19 yang kami terima dari Rumah Sakit Panembahan Senopati lewat Kepala Puskesmas Banguntapan 2, yaitu sehubungan sore tadi terjadi penumpukan pasien COVID-19 di IGD RSPS atau Rumah Sakit Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Mohon maaf, demi keamanan dan kenyamanan semua, IGD RSPS atau Rumah Sakit Panembahan Senopati Kabupaten Bantul saat ini tidak menerima rujukan COVID-19 maupun non-COVID. Apabila dari rumah sakit, puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan hendak merujuk pasien, mohon dialihkan ke rumah sakit yang lain. Sekali lagi, info ini dari Rumah Sakit Panembahan Senopati Kabupaten Bantul lewat Kepala Puskesmas Banguntapan 2, Dr. Wahyu Pamungkas, Magister Sains. Demikian para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada yang dapat menerima pancaran kami,
kami tak henti-hentinya mengajak kepada para pendengar sekalian, mari kita bersama-sama kita putus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS, dengan tetap mentaati dan mematuhi protokol kesehatan, yakni wajib mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, wajib memakai masker apabila kita keluar rumah, dan wajib menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Demikian para pendengar sekalian yang dapat kami sampaikan informasi perkembangan kasus positif COVID-19 dari Kabupaten Bantul. Apabila kami dalam menyampaikan terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, kepada para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kepada Mas Happy atau Mas Mantri Juliet Zulu 12 Juliet Alpha Papa, selamat bertugas, sukses selalu hingga akhir nanti. Saya Juliet Zulu 12 Golf Uniform Papa Operator Baskoro. Kami akhiri, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beliau Juliet Zulu 12 GUP yang sudah melaporkan pada malam hari ini perkembangan COVID-19 di wilayah Kabupaten Bantul. Tentunya turut prihatin dengan kondisi saat ini yang ada di instalasi gawat darurat. Tentunya banyak pasien yang mengantri untuk mendapatkan perawatan karena terkonfirmasi maupun suspek atau probable dengan bergejala atau simptomatik. Tentunya kita juga hari ini pas tanggal 5 kita juga kehilangan salah satu dokter yang ada di Indonesia. Tepatnya beliau ada di Mertoyudan. Beliau usia 49 tahun, meninggal di ICU. Beliau ada tugas di Puskesmas Mertoyudan. Jenazah sudah dimakamkan hari ini di Ngeracek Mungkit. Tentunya semoga husnul khotimah apa yang beliau menjadi garda terdepan abdi dharma, semoga Tuhan memberikan tempat yang sebaik-baiknya. Amin, amin, amin. Marilah kita tetap protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian tetap mengonsumsi makanan yang bergizi. Tentunya maskermu melindungi aku dan maskerku melindungi kamu. Tetap protokol kesehatan, karena COVID-19 bukan penyakit biasa, namun harus kita tetap lawan dengan menjaga antibodi kita masing-masing. Baiklah, kita mulai kembali untuk pemanggilan stasiun komunikasi. Memanggil stasiun komunikasi Juliet Zulu 12 Sulu Whiskey 03 Rapilayah Kabupaten Kulon Progo. Kepada petugas yang pada malam hari ini sudah siap dengan data pelaporan, waktu dan kesempatan kami persilakan. Juliet Zulu 12 CAP 1023 mendengarkan. Baik, terima kasih rekanku, sahabatku, Juliet Zulu 12 Juliet Alpha Papa selaku pengendali pada Solo Delta. Sebelum saya menyampaikan data COVID-19,
kami berikan kesempatan kepada rekan lain yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Mungkin ada rekan lain yang mau menyampaikan. Kami persilakan satu kesempatan, silakan. Baik, spasi yang cukup tidak ada. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Jula Zulu 12 Solo Solo Wesky 03 Rapi wilayah Kabupaten Kulon Progo. Pada malam hari ini dari Solo Solo Wesky 03 selaku operator saya Jula Zulu 12 Hotel Golomite yang memancar dari 1085 RT 21 RW 7 Dusun Kali Biru Desa Rugowilis Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo. Tentunya salam jumpa dan ketemu lagi, tidak lupa 51 dan 55 untuk operator Jula Zulu 12 Juliet Alpha Papa dan keluarga, semoga selalu sehat dan selamat. Juga untuk rekan-rekan kita, sahabat kita, saudara-saudara kita yang pada saat ini mendengarkan atau monitor pada 1080 Solo Solo Delta daerah istimewa Yogyakarta, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua pada sehat dan sehat, selamat dan selamat. Selanjutnya kami 10.5kan data COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo per hari ini Selasa Legi tanggal 5 Januari 2021. Sumber data kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Data disampaikan pada pukul 17 lebihnya 15 menit 12 detik waktu Indonesia Barat. Secara kumulatif untuk data suspek 2.238, diskardia 1.084, probable 58, sembuh 0, meninggal 58. Selanjutnya untuk data yang konfirmasi secara kumulatif se-Kabupaten Kulon Progo yang terdiri 12 Kapanewon ada penambahan 14 pasien yang berasal dari 8 Kapanewon. Hari kemarin secara kumulatif 1082, pada malam hari ini kami sampaikan secara kumulatif 1096. Isolasi rumah sakit 14, tidak ada perubahan. Isolasi mandiri ada pengurangan 11, yang kemarin 270, pada malam hari ini 259. Kemudian untuk data yang sembuh ada penambahan 23. Yang hari kemarin 780, pada malam hari ini kami sampaikan 803. Kemudian untuk data yang meninggal, konfirmasi yang meninggal atau yang positif dan meninggal, itu ada penambahan 1. Yang kemarin 18, secara kumulatif pada malam hari ini menjadi 19. Ada penambahan 1 berasal dari Kapanewon Nanggulan. Demikian untuk selanjutnya kami sampaikan data konfirmasi per Kapanewon, dan seperti biasa kami sampaikan data yang ada perubahannya, yaitu 8 Kapanewon. Kami mulai dari Kapanewon Temon, ada penambahan 2, konfirmasi kumulatif yang kemarin 188, pada malam hari ini 190. Isolasi secara kumulatif 50, meninggal secara kumulatif 1. Selanjutnya Kapanewon Lendah,
Konfirmasi kumulatif ada penambahan 1 yang kemarin 67 pada malam hari ini 68, isolasi 11, meninggal 1. Kapanewon Sentolo, konfirmasi kumulatif ada penambahan 3 yang kemarin 162 pada malam hari ini 165, isolasi 39, meninggal 6. Kapanewon Pengasih, konfirmasi kumulatif ada penambahan 2 yang kemarin 148 pada malam hari ini 150, isolasi 28, meninggal 3. Selanjutnya Kapanewon Kokak, konfirmasi kumulatif ada penambahan 3 yang kemarin 69 pada malam hari ini 72, isolasi 10, meninggal 1. Kapanewon Giri Mulyo, konfirmasi kumulatif ada penambahan 1 yang kemarin 20 pada malam hari ini 21, isolasi 7, meninggal 0. Kapanewon Nanggulan, konfirmasi kumulatif ada penambahan 1 yang kemarin 88 pada malam hari ini 89, isolasi 17, kemudian untuk data yang meninggal seperti yang kami sampaikan tadi ada penambahan 1 yang kemarin secara kumulatif 1 pada malam hari ini secara kumulatif menjadi 2, yaitu KP 1096 71 tahun, laki-laki, Jati Sarono Nanggulan, rawat inap Rumah Sakit PKU Gamping, 29 Desember 2020. Selanjutnya Kapanewon Samigaro, konfirmasi kumulatif ada penambahan 1 yang kemarin 31 pada malam hari ini 32, isolasi 16, meninggal 1. Demikian untuk selanjutnya kami sampaikan 4 Kapanewon yang tidak ada perubahan, namun juga kami sampaikan, yaitu Kapanewon Temon, konfirmasi kumulatif tidak ada perubahan 81, isolasi 20, meninggal 2. Kapanewon Panjatan, konfirmasi kumulatif tidak ada perubahan 78, isolasi 24, meninggal 1. Kapanewon Galur, konfirmasi kumulatif tidak ada perubahan yaitu 95, isolasi 26, meninggal 0. Dan terakhir Kapanewon Kalibawang, konfirmasi kumulatif tidak ada perubahan yaitu 55, isolasi 26, meninggal 1. Kami sampaikan ulang, Kabupaten Kulon Progo yang terdiri 12 Kapanewon, secara kumulatif untuk yang konfirmasi ada penambahan 14 yang tersebar di 8 Kapanewon yang kemarin secara kumulatif 1082 pada malam hari ini 1096. Kemudian untuk data yang isolasi secara kumulatif Kabupaten Kulon Progo ada pengurangan 10 yang kemarin 284 pada malam hari ini 274. Kemudian untuk data yang meninggal secara kumulatif ada penambahan 1 yang kemarin 18 pada malam hari ini 19. Demikian data COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo yang dapat kami sampaikan. Tentunya saya selaku operator mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan ataupun ada kesalahan. Data tersebut dapat dikonfirmasi langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo pada nomor telepon 02747730111 atau bisa dilihat langsung melalui kulonprogokap.go.id/corona. Demikian untuk selanjutnya seperti biasa saya selaku operator
selalu mengajak mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker ketika kita keluar rumah, karena memakai masker itu adalah melindungi kita, keluarga kita, dan orang lain. Lalu mencuci tangan, di mana ada tempat cuci tangan, tentunya dengan sabun dan air yang mengalir. Selalu menjaga jarak yang aman, kurang lebih minimal 1,5 meter ketika kita terpaksa berada di antara orang lain. Namun demikian tetap berusaha untuk hindarkan kerumunan. Dan tetaplah di rumah aja apabila tidak ada keperluan yang harus keluar dari rumah. Jaga stamina dengan banyak olahraga, minum vitamin, dan menjaga pola makan yang sehat dan bergizi. Terima kasih. Waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada operator, dan tentunya kepada operator rekanku, sahabatku, Jilet Zulu 12 Jilet Alfa Papa, Pak Dimantri. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga sukses, semoga lancar dari awal sampai akhir. 1074, 1014 yang di 10.5kan, Jilet Zulu 12 Hotel Golden Mike selaku operator dari Solo Sulawesi 03. Rapi wilayah Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih. Langsung 10.23. Selamat malam. Tentunya diucapkan selamat malam kembali. Jilet Zulu 12 Hotel Golf Meksiko, Pak Dilego. Pada malam hari ini melaporkan perkembangan COVID-19 di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Tentunya salam Rapi 51 dan 55, sehat selalu bersama keluarga. Dan apabila 1074, 1014 yang di 10.5kan, Jilet Zulu 12 Hotel Golf Meksiko berkenan 10.23 kembali. Tentunya ditunggu kebersamaan besok malam untuk pelaporan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pemanggilan selanjutnya memanggil stasiun komunikasi Jilet Zulu 12 Sulu Whisky 04 Rapi wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Kepada petugas yang sudah siap dengan data pelaporan, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Jilet Zulu 12 JAP pada Sulu Delta 10.23. Terima kasih. Jilet Zulu 12 Juliet Alfa Papa, Pak Mandri, atas 10.16-nya selaku pengendali net pelaporan situasi Merapi, Pantai Selatan, dan COVID-19 pada Sulu Delta. Di sini Jilet Zulu 12 India Hotel Golf Operator Heru mewakili Jilet Zulu 12 Sulu Whisky 04 memancar dari 1085 Delta Sera Ngawu, Kapanewan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. Sebelumnya, salam Rapi 5155, salam Jogja Istimewa, harapan dan doa semoga Pak Menteri bersama keluarga, beserta rekan-rekan seorganisasi, dan para pendengar yang on frekuensi dalam kondisi sehat walafiat, dalam lindungan Allah, dan terhindar dari wabah COVID-19. Berikut kami sajikan informasi sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul. Laporan ini disampaikan berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul melalui rekan kami Jilet Zulu 12 India Alfa Romeo, Pak Supriyono atau Pak Pentil. Data per Selasa 5 Januari 2021 pada pukul 12.00 WIB. Apabila data masuk setelah pukul 12.00 akan dimasukkan pada rekapitulasi hari berikutnya.
Hari ini Selasa 5 Januari 2021 terdapat penambahan pasien konfirmasi positif sejumlah 17 orang. Wanita 74 tahun dari Kapanewon Purwosari, riwayat pelaku perjalanan. Laki-laki 56 tahun dari Kapanewon Playen, riwayat kontak dengan konfirmasi positif. Wanita 55 tahun dari Kapanewon Playen, riwayat kontak dengan konfirmasi positif. Laki-laki 26 tahun dari Kapanewon Playen, riwayat kontak dengan konfirmasi positif. Wanita 31 tahun dari Kapanewon Playen, riwayat kontak dengan konfirmasi positif. Anak perempuan dari Kapanewon Playen, riwayat kontak dengan konfirmasi positif. Laki-laki 46 tahun dari Kapanewon Saptosari, riwayat dalam pelacakan petugas puskesmas. Wanita 21 tahun dari Kapanewon Karangmojo, riwayat dalam pelacakan petugas puskesmas. Wanita 79 tahun dari Kapanewon Ngawen, riwayat kontak dengan konfirmasi positif. Wanita 56 tahun dari Kapanewon Ngawen, riwayat kontak dengan konfirmasi positif. Wanita 56 tahun dari Kapanewon Ngawen, riwayat pelaku perjalanan. Laki-laki 79 tahun dari Kapanewon Ngawen, riwayat dalam pelacakan petugas puskesmas. Anak perempuan 1 tahun dari Kapanewon Patok, riwayat kontak dengan konfirmasi positif. Anak perempuan 8 tahun dari Kapanewon Patok, riwayat kontak dengan konfirmasi positif. Wanita 30 tahun dari Kapanewon Patok, riwayat kontak dengan konfirmasi positif. Info COVID-19 Gunung Kidul, sembuh bertambah 11 orang. Laki-laki 29 tahun dari Kapanewon Ngawen. Wanita 24 tahun dari Kapanewon Ngawen. Wanita 54 tahun dari Kapanewon Ngawen. Laki-laki 37 tahun dari Kapanewon Tanjung Sari. Laki-laki 5 tahun dari Kapanewon Tanjung Sari. Wanita 48 tahun dari Kapanewon Tanjung Sari. Laki-laki 30 tahun dari Kapanewon Tanjung Sari. Wanita 42 tahun dari Kapanewon Saptosari. Wanita 37 tahun dari Kapanewon Saptosari. Wanita 30 tahun dari Kapanewon Gedangsari. Wanita 31 tahun dari Kapanewon Saptosari. Selain data penambahan konfirmasi positif dan juga sembuh, berikut juga akan saya laporkan tentang pasien yang meninggal. Bertambah 2 orang, yaitu laki-laki 63 tahun dari Kapanewon Girisubo, riwayat pelaku perjalanan meninggal dunia. Laki-laki 58 tahun dari Kapanewon Karangmojo, riwayat dalam pelacakan petugas puskesmas meninggal dunia. Berikut paparan sebaran kasus konfirmasi COVID-19 masing-masing Kapanewon sekabupaten Gunung Kidul. Data per hari Selasa 5 Januari 2021 pukul 12. Ada 18 Kapanewon. Gedangsari, dalam perawatan 2, sembuh 16. Girisubo, dalam perawatan 3, sembuh 7. Karangmojo, dalam perawatan 19, sembuh 72. Ngelipar, dalam perawatan 9, sembuh 41. Ngawen,
Dalam perawatan 10 sembuh 33. Palian dalam perawatan 15 sembuh 15. Panggang dalam perawatan 3 sembuh 14. Ponjong dalam perawatan 33 sembuh 33. Pelayan dalam perawatan 36 sembuh 44. Batuk dalam perawatan 9 sembuh 35. Purwosari dalam perawatan 2 sembuh 7. Ronggop perawatan kosong sembuh 13. Sabtosari dalam perawatan 3 sembuh 13. Semanu dalam perawatan 12 sembuh 60. Semen dalam perawatan 10 sembuh 24. Tanjung Sari dalam perawatan kosong sembuh 20. Tepus dalam perawatan 1 sembuh 14. Yang terakhir, Wonosari dalam perawatan 122 sembuh 139. Data kumulatif pasien COVID dalam perawatan 289 sembuh 600, kumulatif meninggal 32, sehingga total kasus konfirmasi 921. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul beserta Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul menghimbau masyarakat untuk 1. Tetap di rumah saja jika tidak ada keperluan yang penting dan mendesak. Yang kedua, jaga kesehatan badan dan lingkungan. Yang ketiga, selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang keempat, pakailah masker jika sedang berada di luar rumah. Dan terakhir, tetap lakukan physical distancing. Ayo lawan bersama COVID-19, ini tanggung jawab bersama. Demikian rekanku, saudaraku, Juliet 12, Juliet Alpha Papa, Pak Mantri selaku pengendali NEP, pelaporan situasi Merapi, Pantai Selatan dan COVID-19 pada seluruh Delta dan para pendengar semua dimanapun berada. Di sini Juliet 12 India Hotel Club, operator Heru, mewakili Zulu Whisky 04 Rapi Kabupaten Gunung Kidul selesai melaporkan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. 10-10 salam Jogja istimewa, mohon izin 10-23 Sugeng Dalu. Tentunya Sugeng Daluki kepada Pak Petrus Heru, Juliet Zulu 12 India Hotel Club pada malam hari ini sudah melaporkan perkembangan COVID-19 di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya salam organisasi radio antar penduduk Indonesia 51 dan 55. Tentunya sehat selalu bersama keluarga. Dan apabila 1074, 1014 yang di-10-5kan, Juliet Zulu 12 India Hotel Club berkenan 10-23 kembali. Tentunya ditunggu kebersamaan untuk pelaporan update 10.14 esok malam. Selamat malam dan selamat beristirahat bersama keluarga. Pelaporan selanjutnya kita mulai kembali. 10.16 Stasiun Komunikasi Juliet Zulu 12 Sulu Whisky 05 Rapi wilayah Kabupaten Sleman. Kepada petugas
yang sudah siap dengan data pelaporan, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Juliet Sulu 12 JAP pada Sulu Dewa 10.23. Terima kasih atas 10.16-nya pada Sulu Delta Operator Juliet Alfa Papa Mas Mantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organisasi 5155. Harapan selalu 10.2. Selamat bertugas untuk operator. Di sini Juliet Sulu 12 Eko Delta Romeo siap melaporkan laporan sebaran COVID-19 di Sulu Whisky 05 Kabupaten Sleman. Hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021. Data diakses pukul 18.41 waktu Indonesia bagian Barat. Apabila ada perubahan data baik penambahan ataupun pengurangan data masuk setelah pukul 18.41, maka data tersebut akan masuk pelaporan besok hari. Data ini merupakan data dinamis. Data statistik yang ditampilkan saat ini merupakan data berjalan yang akan berubah setiap saat sesuai proses pembaharuan update data pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Berdasarkan dashboard informasi Kabupaten Sleman. Ini perubahan data positif bertambah 119 orang. Sembuh 40 orang, meninggal 2 orang. Laki-laki 18 tahun, perempuan 49 tahun. Suspek 4.313, meninggal 60. Probable 167. Pelaku perjalanan 41.798. Selesai pemantauan 13.612. Pemantauan 28.186. Kontak 852. Konfirmasi 5.547. Bergejala 1049. Tidak bergejala 4.498. Meninggal 101. Isolasi atau sisa perawatan 1.013 orang. Sebaran COVID-19 Kabupaten Sleman di 17 Kapanewon. Yudan sembuh 96, meninggal 3, dirawat atau isolasi 16. Minggir sembuh 86, meninggal 3, dirawat isolasi 28. Rayegan sembuh 171, meninggal 4, dirawat atau isolasi 17. Budean sembuh 252, meninggal 12, dirawat atau isolasi 77. Gamping sembuh 522, meninggal 12, dirawat atau isolasi 77. Kapanewon Melati sembuh 451, meninggal 5, dirawat atau isolasi 97. Depok sembuh 816, meninggal 21, dirawat atau isolasi 180. Kapanewon Berbah sembuh 164, meninggal 5, dirawat atau isolasi 56. Kapanewon Prambanan sembuh 125, meninggal 3, dirawat atau isolasi 33.
Kapanewon Kalasan sembuh 280, meninggal 3, dirawat isolasi 110. Kapanewon Ngemplak sembuh 255, meninggal 6, dirawat atau isolasi 42. Kapanewon Ngaglik sembuh 631, meninggal 12, dirawat atau isolasi 129. Kapanewon Sleman sembuh 179, meninggal 6, dirawat atau isolasi 59. Kapanewon Tempel sembuh 217, meninggal 2, dirawat atau isolasi 54. Kapanewon Turi sembuh 69, meninggal 0, dirawat atau isolasi 30. Kapanewon Pakem sembuh 72, meninggal 3, dirawat atau isolasi 27. Kapanewon Cangkringan yang terakhir sembuh 47, meninggal 1, dirawat atau isolasi 9. Ingat pesanmu, selalu kupakai maskerku. Aku jaga kamu, kamu jaga aku. Tetap beraktivitas dan taati protokol kesehatan. Demikian update data dinamis Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. corona.sleman.kap.go.id. Penanggung jawab redaksi Juliet Zulu 12, Juliet Alpha Papa. Pak Mantri, mohon maaf saya mewakili yang bertugas harusnya hari ini. Eko Bravo Juliet Momenggung, mudah-mudahan yang saya sampaikan juga menjadi amal kebaikan Momenggung. Akhirnya Juliet Zulu 12 Eko Delta Romeo. Kalau ada tutur kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. 1014, 10.5, 1074. Salam tangguh, salam siaga, salam sukses, sehat, kaya, berkah. Pokoknya yes, yes, yes. Juliet Zulu 12 Eko Delta Romeo 1023 Bravo Rapi 1010 1029. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan Juliet Zulu 12 Juliet Alpha Papa. Tentunya diucapkan banyak terima kasih kepada Sri Kandi Donoharjo, Juliet Zulu 12 Eko Delta Romeo, Bunda Email. Tentunya sudah didengarkan oleh beliau, Juliet Zulu 12 Eko Bravo Juliet Momenggung. Beliau sudah tersenyum di samping saya nih. Karena saya di studionya beliau, agar beliau tetap senyum, memberikan semangat untuk kita, menyemangati kita, dan menjadi jiwa kita. Tentunya salam Rapi 51 dan 55, sehat, tetap semangat, banyak berkat bersama keluarga. Dan apabila 1074, 1014 yang di 10.5 juga 1012 Eko Delta Romeo berkenan 1023 kembali. Tentunya ditunggu kebersamaan untuk pelaporan update besok malam. Selamat malam dan selamat bertugas dan beristirahat. Selanjutnya melanjutkan pemanggilan urutan yang terakhir. 1016 Stasiun Komunikasi Juliet Zulu 12 Zulu Whiskey 01 Rapi wilayah Kap, wilayah Kota Yogyakarta. Kepada rekan yang bertugas pada malam hari ini dengan data pelaporan, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Juliet Zulu 12 JAP pada seluruh daerah 1023 mendengarkan. Kami 10.9, 10.16
kepada rekan Rapi Kota Yogyakarta yang bertugas untuk memberikan pelaporan perkembangan update COVID-19 di wilayah Kota Yogyakarta. 12 JAP 1016. Memberi kesempatan kepada rekan-rekan kota, mungkin ada yang mau menyampaikan, silakan. Langsung aja Dik kepada tiarap. Oke, 12 Alfa Kilo akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Kota Yogyakarta. Di sini Jula-Jolo 12 Alfa Kilo Nun Sewu langsung menyampaikan update COVID-19 di Kota Yogyakarta. Aduh, kok Senin nih. Nun Sewu sebentar. Ya, tidak apa Pak Sodik, untuk data disiapkan dulu. Tentunya menyapa kawan-kawanku yang ada di luar, untuk yang ada di wilayah Kota Yogyakarta yang sudah mengikuti streaming pada malam hari ini. Tetap semangat, dan itulah kita. Semoga membawa manfaat untuk rekan-rekan yang tidak menggunakan radio HT, bisa di aplikasi atau diikuti, disimak dengan Android. Tentunya kita tetap bisa memantau, monitor perkembangan COVID-19 yang ada di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Tentunya banyak sekali kasus-kasus sekarang yang bergejala demikian atau simptomatik. Demikian Pak Sodik, apa sudah siap dengan data? Ya, mohon maaf, ternyata untuk oh salah, ya langsung ya. Baik, perkembangan COVID-19 di Kota Yogyakarta Selasa 5 Januari 2021 terdapat pertambahan 66 kasus konfirmasi positif baru, sementara 91 pasien positif telah sembuh atau selesai isolasi mandiri. Mohon maaf sambil membuka catatan. Untuk catatan, setelah dilakukan penelusuran, 6 kasus yang sebelumnya tercatat sebagai kasus di Kota Yogyakarta ternyata berdomisili di luar Kota Yogyakarta, sehingga ke-6 kasus tersebut kini tidak lagi tercatat sebagai kasus Kota Yogyakarta. Hal tersebut menjadikan kasus positif COVID-19 di Kota Yogyakarta pada hari Selasa 5 Januari 2021 secara kumulatif berjumlah 2.213 kasus. 552 diantaranya merupakan kasus aktif, 1.578 kasus telah sembuh, dan 83 pasien positif meninggal dunia. Adapun sebaran kasus positif baru pada Selasa 5 Januari 2021 sebagai berikut. Kecamatan Mantri Jeron 12 kasus, Kecamatan Umbul Harjo 11 kasus, kemudian Kecamatan Jetis 6 kasus, Kecamatan Wirobrajan 6 kasus, Kecamatan Tegalrejo 5 kasus, Kecamatan Kraton 5 kasus, Kecamatan Gedong Tengen 4 kasus, Kecamatan Mergangsan 6 kasus, Kecamatan Mergangsan 4 kasus, Kecamatan Bondokusuman 3 kasus,
Kemudian Kecamatan Gondomanan 3 kasus, Kecamatan Kota Gede 3 kasus, Kecamatan Danurejan 2 kasus, Kecamatan Ngampilan 2 kasus. Selanjutnya akan saya bacakan data sebaran kasus positif per kecamatan sekota Yogyakarta. Yang pertama Kecamatan Umbulharjo dalam perawatan 82, sembuh 297, meninggal 13, total 392. Kecamatan Gondokusuman dalam perawatan 43, sembuh 167, meninggal 7, total 217. Kemudian Kecamatan Tegalrejo dalam perawatan 52, sembuh 151, meninggal 8, total 211. Selanjutnya Kecamatan Manteri Jeron dalam perawatan 41, sembuh 134, meninggal 5, total 180. Kemudian Kecamatan Mergangsan dalam perawatan 49, sembuh 116, meninggal 7, total 172. Kemudian Kecamatan Danurejan dalam perawatan 29, sembuh 121, meninggal 12, total 162. Yang selanjutnya Kecamatan Kota Gede dalam perawatan 51, sembuh 95, meninggal 4, total 150. Kemudian Kecamatan Jetis dalam perawatan 50, sembuh 91, meninggal 6, total 147. Kemudian Kecamatan Wirobrajan dalam perawatan 36, sembuh 88, meninggal 2, total 126. Kemudian Kecamatan Keraton dalam perawatan 30, sembuh 80, meninggal 5, total 115. Selanjutnya Kecamatan Gedong Tengen dalam perawatan 49, sembuh 57, meninggal 4, total 110. Kemudian Kecamatan Gondomanan dalam perawatan 18, sembuh 65, meninggal 6, total 89. Kemudian Kecamatan Ngampilan dalam perawatan 17, sembuh 54, meninggal 2, total 73. Dan yang terakhir Kecamatan Paku Alaman dalam perawatan 5, sembuh 62, meninggal 2, total 69. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sini. Juliet Solo 12 Alfa Kilo kembali 1023 anak nangis. Tentunya diucapkan banyak terima kasih kepada Kang Sodik Juliet Solo 12 Alfa Kilo yang pada malam hari ini update pelaporan COVID-19 di wilayah Kota Yogyakarta. Tidak lupa salam Rapi 51 dan 55. Tetap semangat, tetap sehat bersama keluarga. Dan apabila tidak ada 10-14 yang lain, sudah seluruh 12 Alfa Kilo berkenan 10-23 kembali. Selamat malam dan selamat beristirahat. Lengkap sudah untuk pelaporan 1 kota dan 4 kabupaten. Tentunya masih kita menanti beliau Juliet Solo 12 Foxtrot Juliet Kilo Pak Joko Martono memberikan pelaporan
mengambil data pada tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya Juliet Sulu 12 JAP 1016 Pak Joko Martono. Selamat malam. Selamat malam Juliet Sulu 12. Juliet Alpha Papa. Di sini Juliet Sulu 12. Fok Juliet Kilo siap menyampaikan data sebaran COVID-19 atau COVID-19. Update 5 Januari 2021 di tingkat DIY melalui stasiun Rapid Daerah 12 atau Sulu Romeo Delta 12 Daerah Istimewa Yogyakarta. Over. Roger, selamat malam Juliet Sulu 12. Juliet Alpha Papa. Di sini Juliet Sulu 12. Pop Juliet Kilo siap menyampaikan data sebaran COVID. Ya, kemudian report dari Pak Joko 10.4, 10.2 tanpa kesulitan. Waktu dan kesempatan kami persilakan. 12 JAP bersama rekan 10.23 mendengarkan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan data sebaran COVID-19 atau COVID-19 di tingkat DIY update 5 Januari 2021. Perlu diketahui bahwa data ini saya peroleh dari situs resmi atau portal resmi milik Pemda DIY, yaitu di www.corona.jogjaprov.go.id. Data dihimpun dari rumah sakit yang tersebar di seluruh DIY, rumah sakit rujukan, dan dari Dinas Kesehatan DIY. Selanjutnya data saya cross-check melalui tim gugus tugas penanganan COVID-19 DIY, diakses pada pukul 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Diperoleh informasi hari ini sebagai berikut. Total jumlah suspek di seluruh DIY hingga hari ini mencapai 23.536 kasus. Pasien positif atau konfirmasi COVID-19 hari ini berjumlah 13.340. Hari ini ada penambahan sebanyak 297 pasien di DIY terpapar COVID-19. Sedangkan pasien sembuh total hingga hari ini yaitu 8.902. Pasien sembuh ada penambahan sebanyak 45 orang. Sedangkan pasien meninggal dunia tercatat hari ini sebanyak 293. Ada penambahan 3 pasien yang telah terpapar COVID-19 meninggal dunia. Sementara itu, jumlah pasien yang dirawat hingga hari ini yaitu tercatat 4.145 orang. Mengenai data atau distribusi sebaran COVID-19 menurut wilayah dan kasus pasien yang positif, yang sembuh, dan yang meninggal dunia tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari Sulu Whisky 1 sampai dengan Sulu Whisky 5. Informasi dari rumah sakit rujukan yang berjumlah 27 rumah sakit rujukan di DIY diperoleh informasi sebagai berikut. Sebanyak 64 bed yang disediakan untuk pasien kritikal hari ini terisi 49 bed, ada sisa 15 bed, tentunya semakin menipis. Sebanyak 641 bed yang disediakan untuk pasien non-kritikal hari ini terisi 576, ada sisa 65 bed. Lihat dari perkembangan hari ke hari, 2 hari berturut-turut, kemarin dan kemarin dulu,
Jumlah penambahan kasus COVID di DIY menurun, namun hari ini kembali melonjak, bertambah menjadi 297 pasien dinyatakan terpapar COVID. Berarti terjadi angka penambahan yang cukup signifikan. Sekaligus ini menunjukkan adanya rekor baru pecah di DIY dengan penambahan yang paling tinggi sejak COVID-19 melanda DIY tanggal 18 Maret 2020 yang lalu. Terjadinya penambahan kasus yang melonjak tentunya menggugah kita untuk semakin waspada terhadap penularan COVID-19 di DIY. Dan pastinya untuk meminimalisir atau mengurangi jumlah penularan virus corona penyebab COVID-19 ini kepada masyarakat luas, diharapkan selalu beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu menerapkan protokol kesehatan. Demikian info yang dapat saya sampaikan. Tidak ada info lain terkait COVID yang perlu dipublikasikan untuk malam ini. Teriring salam rapi 51 dan 55. Tak lupa saya sampaikan salam Jogja istimewa. Wood. Tentunya diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Joko Martono, Juliet Zulu 12 Fox Juliet Kilo atas kebersamaan pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ya, tentunya sebagai sismograf harapannya tetap aman dan terkendali. Pelaporan COVID-19 dan pantauan pelaporan teman-teman di pos komunikasi Gunung Merapi sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan-kawan yang bertugas pada malam hari ini. Juliet Zulu 12 Delta Hotel selaku Ketua Rapi Daerah 3 Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Denny. Pak Kontrol Juliet Zulu 12 Juliet Golf Victoria pada pos pantauan visual Gunung Merapi di kilometer 19. Rekanku di pos Bimo Martani Juliet Zulu 12 Juliet Mike Oscar, Pak Martono. Kemudian Juliet Zulu 12 Golf Juliet Golf pada Solo Delta Cherry, Mbak Jolodong. Terima kasih kepada rekanku di pantauan pengamatan pada Bukit Breksi Juliet Zulu 12 Juliet Charlie Juliet. Juliet Zulu 11 Kilo Sierra India pada Rapi 04 Kabupaten Magelang. Kemudian pada pos gabungan Dono Harjo Juliet Zulu 12 Eko Delta Romeo Bunda Email atas kebersamaan pada malam hari ini tentunya di pos pantauan Gunung Merapi. Kepada teman-teman Satuan Tugas Gugus COVID pelaporan COVID-19 dari Juliet Zulu 12 GUP bersama Juliet Zulu 12 Golf Eko Estri Pak Bas dan Pak Bas Koro pada Rapi wilayah Kabupaten Bantul. Terima kasih kepada Juliet Zulu 12 Hotel Golf Meksiko Pak Lego pelaporan pada Rapi wilayah Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih kepada beliau Juliet Zulu 12 India Hotel Golf Pak Petrus Heru pada Rapi wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih pula kepada Juliet Zulu 12 Eko Delta Romeo Bunda Email Sri Kandi Donoarjo pada Rapi wilayah Kabupaten Sleman. Terima kasih kepada Juliet Zulu 12 Alfa Kilo pada Rapi wilayah Kota Yogyakarta bersama Juliet Zulu 12 Foxtrot Juliet Kilo Pak Joko Martono pelaporan pada tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Segenap rekanku yang bertugas live streaming
pada malam hari ini. Selamat bertugas, tentunya ditunggu dan dinanti untuk kebersamaannya besok malam kembali. Juliet Sulu 12 JAP, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pemandu banyak salah kata, ucap yang tidak berkenan. Hanyalah Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan menyempurnakan semuanya. Mari kita tutup agenda malam hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa kita mulai. Terima kasih, tentunya ucapan terima kasih. Selamat malam, selamat berkomunikasi, selamat beristirahat dan selamat tinggal.